Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional diatur pada pasal 38 ayat 1 Statute of International Court of Justice. Pada pasal 38 ayat 1 Statute of International Court of Justice atau yang disingkat dengan ICJ menyatakan ada 4 sumber hukum internasional, yaitu adalah pertama perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip hukum umum, dan keempat adalah keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Nah, di dalam pasal 38 ayat 1 ICJ ini ternyata sumber hukum internasional itu tidak diurutkan atau tidak ada hierarki di dalamnya. Namun, kita dapat mengklasifikasikan sumber hukum internasional ini ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah sumber hukum primer atau sumber hukum utama yang sifatnya bisa berdiri sendiri, yaitu ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Kemudian yang kedua itu ada sumber hukum subsidiar, yaitu adalah sumber hukum tambahan yang sifatnya adalah tidak dapat berdiri sendiri dan sebagai pelengkap, yaitu adalah keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Nah, dalam daya ikatnya ternyata sumber hukum primer itu lebih mengikat dibandingkan sumber hukum subsidiar. Kali ini saya akan menjelaskan masing-masing sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau subjek hukum internasional dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu, atau ada hubungan antara subjek hukum internasional yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban. Perjanjian internasional ini dibuat dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak. Perjanjian internasional bisa disebut dengan traktat, fakta, konvensi, piagam, charter, deklarasi, protokol, dan sebagainya. Contohnya adalah Vienna Convention 1986 tentang perjanjian internasional organisasi internasional atau organisasi dengan negara. Kedua, kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan internasional yang telah menjadi praktik-praktik umum dan diakui sebagai hukum. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional tertua. Kebiasaan internasional harus memenuhi unsur faktual dan unsur psikologi. Contoh dari kebiasaan internasional yaitu lintas batas damai yang berlaku di perbatasan internasional. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum, merupakan aturan dasar atau prinsip yang telah hidup di masyarakat internasional, diakui keberadaannya dan dijadikan sebuah pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Contohnya, jus cogens, yaitu norma dasar yang paling hakiki dalam hubungan internasional. Keempat, keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Keputusan pengadilan sifatnya sebagai sumber hukum tambahan. Sumber hukum pengadilan ini hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara. Karena tidak bisa berdiri sendiri, maka keputusan pengadilan digunakan sebagai penguat sumber hukum primer. Contohnya, keputusan Mahkamah Internasional. Karya hukum sifatnya sebagai sumber hukum tambahan, tidak mengikat dan juga tidak dapat menciptakan hukum. Karya hukum ini merupakan sumber hukum internasional berupa karya sarjana hukum yang mengikuti perkembangan hukum internasional dalam rangka pembentukan hukum internasional yang lebih mengikat dan lebih kuat. Contoh, panitia ahli hukum yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920 untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah kepulauan Eiland.